Ya, halo semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Kami dari tim KKN UGM akan membagikan beberapa materi terkait Pokdarwis dan hospitalitas. Kedua materi ini sangat berkaitan dengan industri pariwisata. Selamat menonton. Oke, jadi ini memang gelap. Kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan sesuatu. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sedang melakukan sebuah perjalanan, tapi kita tidak memiliki informasi apapun terhadap apa yang kita tuju. Misal kita sedang melakukan perjalanan di daerah A. Kita mengerti daerah A itu kata orang itu memiliki potensi alam yang indah, memiliki air terjun yang fantastik, memiliki pegunungan yang di dalamnya ada berbagai macam tumbuhan yang bagus, atau mungkin danau yang indah, terus hawa yang sejuk. Tapi kita tidak mengerti informasi apapun selain itu. Kita tidak mengerti mungkin kita harus menginap di mana, lokasi tepatnya di mana, atau mungkin cara-cara untuk menjangkau itu. Nah, jadi gelap ini adalah gambaran saat kita mengalami kebingungan itu. Kita bingung untuk mencapai apa yang kita tuju. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan informasi yang jelas. Informasi yang jelas seperti misal, air terjun fantastik itu lokasi tepatnya ada di sini, dapat dijangkau dengan mungkin berjalan kaki selama 5 menit dari sini. Terus mungkin ada informasi mengenai penginapan dengan fasilitas ini, itu, yang baik, harganya berapa. Itu kita harus memiliki informasi yang jelas agar kita tidak mengalami kebingungan. Nah, itu adalah gambaran mengenai pentingnya adanya Pokdarwis. Pokdarwis itu dapat menyediakan informasi-informasi itu sehingga pariwisata yang berkunjung, wisatawan yang berkunjung itu tidak mengalami kebingungan. Namun tidak hanya itu, Pokdarwis harus dibekali dengan hospitalitas yang baik. Bagaimana dia memperlakukan tamu, bagaimana saat ada tamu datang dan kita menyiapkan segala sesuatu itu, kita harus mengerti betul apa yang dibutuhkan oleh wisatawan. Sehingga wisatawan yang datang itu merasa puas dan akhirnya mungkin merekomendasikan tempat itu atau mungkin datang yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Oke, tadi adalah sedikit gambaran mengenai pentingnya Pokdarwis dan hospitalitas dalam kehidupan nyata. Sekarang kita akan berlanjut pada pembahasan yang lebih mendalam terkait Pokdarwis dan hospitalitas. Pembahasan pertama yaitu adalah Pokdarwis. Kita membaginya ke dalam 3 submateri, yaitu mengapa harus ada Pokdarwis, cara optimalisasi Pokdarwis, dan sinergi antar kelompok masyarakat sadar pariwisata. Yang kedua, kita akan membahas hospitalitas. Di sini pembahasannya mungkin sedikit lebih banyak karena memang penting, yaitu mengapa harus menerapkan hospitalitas, pemahaman mengenai hospitalitas, tips mengenai hospitalitas, dan manfaat menerapkan hospitalitas. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai Pokdarwis. Menciptakan Pokdarwis sukses. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan sebuah objek pariwisata. Anggap saja ini adalah sebuah danau yang dikelilingi oleh pepohonan, penginapan, mungkin hewan-hewan ternak atau satwa-satwa eksotis yang sangat asri, dan ini memiliki potensi yang baik sekali untuk dijadikan daerah pariwisata. Tentunya, agar potensi ini dapat dikembangkan atau dapat dimanfaatkan dengan baik, itu harus disediakan informasi-informasi atau mungkin kelengkapan fasilitas, sarana, dan prasarana di dalamnya. Nah, oleh karena itu harus ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata atau Kompepar, kelompok penggerak pariwisata di setiap destinasi wisata.
Nah, kelompok-kelompok itu berfungsi sebagai penyedia atau pengelola destinasi wisata tersebut. Jadi kelompok itu adalah kelompok yang mengurusi segala sesuatu yang dibutuhkan di destinasi wisata. Mungkin nanti dari penyediaan pelayanan seperti tour guide, mungkin informasi, mungkin nanti ada paket-paket wisata. Itu segala sesuatunya disiapkan oleh kelompok tersebut. Jadi kelompok tersebut itu adalah yang menjembatani antara masyarakat pengunjung atau wisatawan terhadap tempat wisata itu sendiri. Jadi yang menghubungkan antara kedua hal tersebut adalah Pok Darwis. Tanpa adanya Pok Darwis, tadi gambaran akan kebingungan itu sangat sering terjadi karena ketiadaan informasi dan ketiadaan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan. Tidak hanya mengkoordinasikan antar penggiat pariwisata atau pengelola pariwisata, kita juga harus mempertimbangkan adanya kelompok-kelompok pendukung seperti UMKM, tokoh masyarakat, pemilik restoran, pemilik hotel, penyedia transportasi, komunitas-komunitas, dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Pariwisata itu bukanlah sebuah jasa yang dapat berdiri sendiri. Pariwisata itu memiliki banyak komponen karena merupakan sebuah jasa yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dari manusia. Misal seperti ini, saya melakukan sebuah perjalanan ke sebuah danau yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Di sana saya berfoto, menikmati suasana, lalu mungkin bersantai. Nah, kegiatan pariwisata itu tidak hanya berfoto, bersantai, menikmati keindahan alam itu tidak. Karena kegiatan wisata itu memiliki komponen-komponen lain seperti saya juga butuh makan, saya juga butuh menginap, saya juga butuh transportasi, atau mungkin saya juga butuh oleh-oleh untuk buah tangan, butuh layanan kesehatan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua itu harus ada dalam paket pariwisata. Oleh karena itu, koordinasi antar kelompok pendukung di daerah pariwisata itu sangat penting. Jadi, tidak bisa kalau misalnya terpisah sendiri-sendiri itu nanti akan menyusahkan. Lebih mudah saat mereka itu terkoordinasi dalam satu wadah, yang mana wadah itu adalah sebuah wadah Pok Darwis yang terdiri atas pengelola pariwisata, penggiat pariwisata, mungkin perwakilan UMKM, terus perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan komunitas-komunitas, yang mana di situ bisa digunakan untuk berbagi informasi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk keperluan pariwisata. Oleh karena itu, lebih efektif jika pariwisata ditempatkan pada satu wadah yang dikelola bersama. Seperti misal ada satu web yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam informasi kepariwisataan di suatu daerah. Web itu nanti menyediakan mungkin paket wisata yang di dalamnya juga ada mungkin transportasi, terus biaya retribusi, biaya pelayanan, terus mungkin nanti tempat menginap, tempat makan. Jadi di sana itu ada satu web yang mana itu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung pariwisata. Nah, gunanya untuk apa? Itu juga berguna untuk agar informasi yang ada di wisatawan itu tidak rancu. Misal seperti ini. Nanti ada sebuah paket wisata kok di informasi yang satu ini biayanya sekian, informasi yang lain sekian. Jadi karena banyak pelaku atau penggiat pariwisata, pengelola pariwisata yang ada, itu nanti juga menyebabkan adanya berbagai informasi yang ada di wisatawan. Oleh karena itu nanti dapat membuat wisatawan itu menjadi ragu atau mungkin bingung dengan informasi yang beredar. Oleh karena itu, jika ada satu pintu informasi
Itu akan mempermudah wisatawan dalam berwisata, juga mempermudah pengelola karena dikerjakan secara bersama-sama, tidak secara individual. Lalu selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai hospitalitas. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai hospitalitas, kita harus mengetahui perbedaan antara layanan dan hospitalitas. Layanan dan hospitalitas ini memang seringkali diartikan sama, namun sebenarnya ada perbedaan yang harus dibedakan agar kita dapat memahami antara layanan dan hospitalitas. Layanan itu adalah segala bentuk tindakan membantu atau melakukan pekerjaan orang lain. Seperti misal saya diberi upah untuk mengantarkan seseorang, saya diberi upah untuk menyediakan penginapan, dan sebagainya. Industri ini bisa dibilang merupakan industri dalam bidang jasa seperti menyediakan paket pariwisata. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, paket pariwisata itu bisa berupa transportasi, penginapan, terus tempat makan, dan lain sebagainya. Itu adalah layanan. Jadi kita memberikan segala suatu pelayanan atau menyediakan berbagai macam fasilitas yang mendukung untuk kebutuhan pariwisata. Itu yang dinamakan pelayanan. Misalnya gampangnya seperti ini. Saat kita pergi ke suatu hotel, kita diberikan servis mungkin bersih kamar, terus mungkin penyediaan air minum, terus penyediaan kasur yang enak, toilet yang enak, yang nyaman, terus mungkin nanti disediakan televisi, disediakan AC atau mungkin pemanas air dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk pelayanan, sebagai bentuk layanan. Jadi hospitalitas itu merupakan turunan dari layanan. Hospitalitas itu adalah perpanjangan dari layanan itu sendiri. Karena hospitalitas itu bagaimana cara kita melayani, bukan bentuk layanan yang diberikan. Misalnya dalam industri hotel tadi, mungkin melakukan pelayanan untuk membersihkan kamar itu adalah hal yang lumrah. Tapi membersihkan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan menunjukkan keramah tamahan kepada pengunjung, itu yang dinamakan hospitalitas. Atau mungkin yang lebih gampang kita analogikan pada industri kuliner. Misal bentuk pelayanan yang ada di kuliner itu mungkin mengantarkan makanan, hanya mengantarkan makanan, memasak makanan. Namun yang dinamakan hospitalitas itu adalah mengantar makanan dan memberikan senyuman, memberikan sapaan. Jadi hospitalitas di sini adalah sikap ramah tamah atau murah hati yang diberikan untuk pengunjung. Jadi cara memperlakukan wisatawan, cara memperlakukan pelanggan itu yang dinamakan hospitalitas. Hospitalitas ini sangat berkaitan dengan keunikan industri jasa tersebut karena berkaitan dengan personality dari seorang penyedia jasa. Jadi mungkin jadi hospitalitas ini bisa menjadi ciri khas dari setiap penyedia jasa. Misalnya antara tempat wisata satu dengan wisata lain itu memiliki perlakuan yang berbeda terhadap pengunjung. Itu yang menjadi ciri khas, ciri unik. Misalnya beda dong saat kita berkunjung ke Bali atau mungkin ke Jawa atau mungkin ke Kalimantan, itu sangat berbeda perlakuan penyedia jasa terhadap tamu. Nah, hospitalitas itu bisa dibilang adalah cara kita memperlakukan pelanggan yang berkaitan erat dengan personality tiap-tiap penyedia jasa. Seperti itu. Lalu, mengapa menerapkan hospitalitas yang baik itu penting? Karena hospitalitas itu berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung daerah wisata. Semakin baik cara pelayanan akan menambah tingkat kepuasan pengunjung. Hospitalitas yang berkaitan dengan cara pelayanan itu akan berkaitan
dengan tingkat kepuasan pengunjung. Jadi misal gini, saya sedang berada di sebuah rumah makan. Saat rumah makan itu pelayannya juga memberikan sikap yang baik, memberikan senyum, murah hati, berpenampilan menarik, itu akan menambah kenyamanan pengunjung. Nah, sebaliknya saat mengunjungi tempat makan namun pelayannya tidak bersikap baik, tidak murah senyum, menjawab pertanyaan seadanya atau mungkin bermuka muram, itu akan membuat tidak nyaman pengunjung. Saat pengunjung dibuat nyaman dengan pelayanan yang baik, hospitalitas yang baik, itu akan meningkatkan kepuasan pengunjung sehingga pengunjung yang datang itu dapat mengajak pengunjung lainnya. Jadi saat mereka merasa puas, mereka akan membagikannya kepada media sosial, kepada sanak keluarga, saudara, sehingga banyak pengunjung lainnya yang berdatangan gitu loh. Saat pengunjung yang lain berdatangan dan mereka juga merasa puas, mereka bisa jadi akan berkunjung untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Oleh karena itu, pentingnya pelayanan dan hospitalitas yang baik itu akan meningkatkan tingkat pengunjung dan tingkat kepuasan pengunjung sehingga pariwisata yang ada di suatu daerah itu dapat maju dengan signifikan. Setelah mengetahui manfaat mengenai hospitalitas yang baik, kita akan beranjak pada tips-tips melakukan hospitalitas yang baik atau tips melakukan pelayanan yang baik. Nah, hospitalitas sendiri itu bisa dibilang mudah, tapi juga bisa dibilang sulit. Dibilang mudah karena itu berkaitan dengan personality atau karakter kita. Misal kita sudah memiliki karakter yang baik, murah senyum, cekatan, atau mungkin friendly, gampang berbaur, itu akan mempermudah pelayanan kita terhadap pengunjung. Namun bisa dibilang sulit karena tiap pengunjung itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka ingin diperlakukan dengan caranya masing-masing. Misal gini, ada satu pengunjung yang dia itu ingin selalu ditemani tour guide. Jadi dia saat pergi kemana-mana itu memerlukan transportasi, terus ingin mengetahui ini itu dengan menanyakan pada tour guide. Pokoknya ingin selalu dikawal itu ada. Atau mungkin ada pengunjung yang ingin sendiri tanpa tour guide. Jadi mereka ingin bebas, eksplor sana, eksplor sini. Jadi kebutuhan tiap pengunjung itu berbeda-beda. Itu disebabkan karena tiap pengunjung itu kan datang dari berbagai macam daerah. Mereka memiliki kebudayaan masing-masing, mereka memiliki kelas sosial masing-masing, memiliki tingkat ekonomi masing-masing, lingkungan yang berbeda, sehingga preferensi akan kebutuhan mereka itu juga berbeda-beda gitu loh. Saat mereka mungkin dari kalangan kelas sosial atas, mereka membutuhkan mungkin hotel penginapan yang baik, dengan pelayanan yang aman, nyaman. Namun dari kelas sosial yang bawah mungkin ingin melakukan perjalanan wisata yang sederhana. Oleh karena itu, tingkat kebutuhan masing-masing pengunjung itu harus diperhatikan. Namun paling tidak ada 4 tips yang kami rangkum yang dapat meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik. Nah, ini ada komunikasi, penampilan, perlakuan atau perilaku, dan tindakan. Pertama, komunikasi. Jadi komunikasi ini berkaitan dengan cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara dengan pengunjung. Pengunjung itu datang dari berbagai macam daerah, dan tiap daerah itu memiliki bahasanya sendiri, cara bicara sendiri, logatnya sendiri, sehingga kita harus mengakomodasi itu. Kita harus mengerti cara bicara mereka. Seperti contoh, orang dari mungkin daerah ini memiliki cara bicara dengan nada tinggi, mungkin daerah ini memiliki cara bicara dengan nada rendah. Saat kita tidak mengerti itu, misal ada seseorang dengan cara atau nada bicara yang tinggi, kita kira
di pengunjung itu sedang marah-marah terhadap kita. Padahal itu adalah cara bicaranya. Saat kita salah persepsi itu, mungkin kita bisa jadi terbawa suasana, ikut marah, terus mungkin pengunjung mengira bahwa dia biasa saja tapi kenapa kita marah-marah, itu akan menjadi masalah gitu loh saat kita tidak mengerti cara-cara bicara dari seseorang. Atau mungkin ada wisatawan asing yang datang. Wisatawan asing tersebut pastinya juga menginginkan untuk berkomunikasi dengan warga-warga lokal gitu loh, saat mungkin mereka butuh makan, butuh membeli sesuatu, butuh informasi penginapan. Saat tidak ada orang yang dapat berbicara dengannya, itu tidak ada transaksi informasi yang terjadi antara penyedia jasa dengan pengunjung asing itu. Jadi saat wisatawan asing datang, tidak ada yang dapat berbicara dengan bahasa asing, ya orang yang wisatawan asing itu menjadi tidak nyaman. Mereka menjadi bingung untuk mencari penginapan, mencari makan, atau mungkin membutuhkan informasi ini itu menjadi susah. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan skill komunikasi kita, entah itu komunikasi dengan warga domestik dan warga mancanegara. Selanjutnya penampilan. Penampilan ini tidak hanya menyangkut penampilan diri atau baju kita, tapi juga penampilan akan tempat. Ada peribahasa mengatakan jangan menilai buku dari covernya. Tapi terkadang kalau misalnya kita beli buku itu kan juga harus melihat covernya dulu. Kita lihat covernya, terus kita cek bolak-balik, oh ternyata covernya bagus. Mereka berpikir kalau misalnya covernya bagus, isinya juga bagus. Misalnya ada cover yang jelek, dibuat dengan asal-asalan, seadanya ya kita mikir bahwa buku itu ya udah asal-asalan saja. Nah, jadi penampilan ini penting karena berkaitan dengan image yang kita bangun. Image itu sangat berkaitan erat dengan apa yang kita pakai. Misal gini, kalau kita berhadapan dengan pengunjung, kita menggunakan pakaian yang seadanya, misal kita pakai baju kaos saja, terus celana pendek, itu kan kita dinilai tidak profesional. Berbeda saat mungkin jadi tour guide dan menggunakan celana panjang, berkemeja, berkerah, itu akan rapi, terlihat sopan, sehingga pengunjung akan menilai kita menghargai mereka juga. Nah, tapi tidak semerta-merta dengan menggunakan kaos dan celana pendek itu menjadi indikator yang penting. Karena membangun image itu ada ciri khas. Misal kalau kita pergi ke suatu restoran Jepang, mereka mungkin menggunakan ya pakaian ala Jepang, terus mungkin set makanan Jepang, desain interior Jepang. Jadi untuk membentuk sebuah penampilan, kita itu selain memperhatikan harus rapi, kita tuh juga harus memperhatikan ciri khas yang dibangun. Misal kita tidak bisa dong membandingkan suku Asmat yang ada di Papua, mereka hanya berkotekan namun menerima pengunjung terus mereka dikatakan tidak sopan, itu kan salah juga. Jadi yang penting dari penampilan itu selain harus rapi dan sopan, kita itu harus membangun image. Kita harus membangun karakter sesuai dengan daerah pariwisata itu. Misal kalau di daerah Sunda, ya menggunakan pakaian ala Sunda, terus mungkin desain interior Sunda, itu akan menambah poin plus karena itu juga yang dicari oleh wisatawan. Itu adalah poin plus karena di daerah lain tidak ada yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus memperhatikan ciri khas penampilan yang kita bangun untuk menarik pengunjung. Nah, selanjutnya perlakuan. Perlakuan ini pastinya Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah mengerti. Perlakuan ini berkaitan dengan ramah tamah, sopan santun, jadi norma-norma yang ada di masyarakat. Sebenarnya perlakuan ini juga masing-masing tiap pengunjung itu memiliki indikator masing-masing. Misalnya yang sudah saya sebutkan tadi, ada
ada pengunjung yang ingin diperlakukan selalu ditemani, ada pengunjung yang tidak ingin ditemani. Mungkin kalau misalnya di sebuah tempat perbelanjaan ada juga yang pengunjung yang ingin selalu ditemani oleh SPG karena ingin bertanya-tanya, ada juga yang tidak ingin ditemani. Oleh karena itu, perlakuan ini harus memperhatikan pengunjung juga. Lalu yang terakhir adalah tindakan. Tindakan ini berkaitan dengan situasi urgensi atau situasi yang terjadi secara tiba-tiba. Berbeda secara perlakuan tadi mungkin memang sifatnya harus secara terus-menerus dilakukan. Misalnya seperti ramah tamah, itu kan harus selalu dilakukan, atau sopan, itu harus selalu dilakukan. Namun kalau tindakan ini adalah respon kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Misal, tiba-tiba di suatu tempat wisata ada pengunjung yang kakinya terkilir, atau mungkin jatuh terus mengalami luka. Nah, tindakan kita sebagai penyedia layanan jasa pariwisata, kita harus cepat tanggap dalam mengatasi itu. Saat kita tidak cepat tanggap, wisatawan juga akan menanyakan bahwa di mana peran pengelola wisata. Jadi tindakan di sini adalah perlakuan-perlakuan yang dilakukan secara spontan. Kita harus cepat, kita harus tanggap menghadapi segala situasi, segala masalah yang ditimbulkan saat melakukan pelayanan. Seperti itu. Nah, sebenarnya mengapa sih kita harus memperhatikan tiap detail pelayanan, terus kita harus repot-repot melayani pelanggan, melayani pengunjung? Ada pepatah mengatakan bahwa tamu itu adalah raja. Kita harus memperlakukan tamu sebaik mungkin agar tamu itu puas. Sama halnya dengan pengunjung itu adalah raja. Kita itu harus memperlakukan pengunjung sebaik mungkin agar pengunjung itu merasa nyaman, senang, sehingga pengunjung itu memberikan feedback kepada kita, feedback yang sepadan. Misalnya dengan memberikan uang tip yang mungkin lebih, atau mungkin mereka merekomendasikan tempat wisata yang sudah dikunjungin, sehingga tempat wisata yang sudah dikunjungi oleh pengunjung tersebut itu kedatangan tamu lagi dan lagi dan lagi, sehingga tempat wisata itu dapat maju, dapat berkembang dengan adanya tambahan pengunjung. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin visual yang kurang jelas. Kami tunggu tanggapan di bawah di kolom komentar. Jika ingin berdiskusi, bertanya, kami tunggu. Sekali lagi, terima kasih.